Oke guys, sekarang aku mau review buku. Ini sebenarnya aku udah lama pengen banget untuk review buku karena akhir-akhir ini tuh aku lagi suka banget baca buku. Nah, buku pertama yang aku baca ini berarti di tahun 2025 aku sudah menyelesaikan 4 buku. Dan buku yang pertama aku baca yaitu adalah ini, Harga Sebuah Percaya, karya Terelie. Sedikit cerita, Terelie ini adalah salah satu penulis yang aku suka banget. Sebenarnya aku suka membaca itu dari dulu ya, dari kecil. Tapi untuk ke novel aku sebenarnya udah menekuni dari SMP juga. Tapi pas SMA itu aku baru pertama kali tahu penulis Terelie dan aku hampir semua buku-bukunya aku pernah baca. Tapi belum semua sih, cuman ada beberapa yang belum aku baca. Dan di tahun 2025 ketika semangat baca kembali, aku mulai membeli beberapa buku lagi dan salah satunya buku ini. Dan buku ini adalah buku atau novel pertama yang aku baca dan bakal sedikit aku review seingat aku. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang Jim, namanya itu Jim ya, tokoh utamanya itu Jim, yang memiliki cinta pertama dan cinta sejatinya itu Naila. Jadi Jim itu kayak lahir di sebuah kota gitu, terus dia itu Jim lahir dengan keluarga yang tidak sempurna, kayak gitulah. Terus ketika dia bertemu dengan Naila, dia jatuh cinta dan akhirnya menjalin hubungan. Dan Naila itu karena berasal dari keluarga yang terpandang di tempat tinggalnya gitu di kotanya, dia itu dijodohkan oleh keluarganya, tapi Naila nggak mau karena Naila udah punya kekasih yaitu Jim. Dan akhirnya Naila lari ke kota Jim dan bunuh diri. Seperti itu. Kemudian Jim merasa kalau hidupnya itu sudah tidak berarti lagi karena tidak ada Naila di sisinya atau di dunia, sudah tidak di dunia. Dan akhirnya Jim memutuskan untuk menyusul Naila. Tapi beberapa kali Jim melakukan percobaan untuk bunuh diri, dia selalu gagal. Dia selalu merasakan ketidakberanian untuk membunuh dirinya atau bunuh diri. Dan akhirnya dia bertemu dengan sang penandai. Kemudian dia menawarkan sebuah dongeng tentang Jim, asalkan Jim percaya dengan perkataan sang penandai, yaitu, aku baca aja ya, bahwa cinta sejati tidak akan pernah menyerah sebelum kematian itu sendiri datang menjemput dirinya. Maka dari itu sebenarnya awal-awal itu Jim tidak percaya dengan sang penandai karena menurut itu aneh gitu kan. Tapi suatu ketika Jim itu diselamatkan oleh sang penandai ketika Jim diburu oleh suruhan keluarganya Naila. Nah, ketika itu sang penandai membantunya dan akhirnya Jim percaya dan Jim apa namanya itu mengikuti uh, saran dan perintah dari sang penanda, yaitu mengikut rombongan pelayar untuk mencari Tanah Harapan. Dan akhirnya Jim beberapa tahun gitu, sampai beberapa tahun mengikut satu rombongan pelayaran sampai bertemu dengan Tanah Harapan. Di selama perjalanan itu, Jim udah 2 kali sempat terpesona oleh wanita lain, tetapi tetap hatinya ada hanya untuk Naila. Dan akhirnya mereka itu bertemu di perjalanan aja ya, Jim itu kayak apa yang namanya tuh kayak dihadapkan oleh berbagai cobaan sampai hampir-hampir merenggut nyawanya. Tapi karena Jim itu masih, dan ketika dia sampai di Tanah Harapan, dia mengikuti kaptennya untuk tidak kembali ke tempat asal bersama temannya. Dan akhirnya di titik pembisan dia sampai mau meninggal, dia bertemu dengan kekasihnya kekasihnya yang ada di Tanah Harapan. Jadi sebenarnya ya, ini menurut pandanganku, aku tersadar akan sesuatu dari cerita ini. Di sini kan diceritain kalau pencinta sejati tidak akan pernah menyerah sebelum kematian itu sendiri datang menjemput dirinya. Jadi karena kan gini ya, kalau misalkan Nila itu udah mati ketika sebelum Jim berangkat ikut pelayaran itu kan. Terus nah ketika di Tanah Harapan mengikuti kaptennya dengan temannya juga, aku lupa namanya. Dan mereka bertiga tuh kan pokoknya ikut ke hutan larangan itu. Nah, mereka itu kan di sana tuh diincar oleh apa ya disebut itu, perawan bayangan atau apa gitu, pasukan bayangan, sorry. Nah, Jim tuh lari kan suruh temennya untuk lari karena kalau misalkan Jim dia lari dia akan sama matinya kayak dia. Dan ini temennya tuh emang udah kayak mati gitu kan. Terus nah di akhir cerita itu diceritain kalau Jim itu bertemu dengan Naila ternyata dari Tanah Harapan itu, dan ketemu juga dengan Pate kalau nggak salah temennya juga. Dan itu artinya itu ketika Jim udah mau menghembuskan napas terakhir, otomatis berarti Jim itu mati. Dan akhirnya mereka bertemu kembali. Aku ngerti sih, karena kalau misalkan dalam agama itu ketika kita meninggal belum tentu tuh kita bakal ketemu dengan orang yang kita cintai, kecuali dengan amal-amalan yang amal-amalan baik gitu. Berarti ternyata Jim itu mati meninggal sama kayak temannya dan cinta sejatinya kayak gitu. Makanya mereka kembali bertemu. Oh, berarti tragis juga ini cerita ya. Oh my god.
menceritakan. Novel kedua yang aku baca itu tentang laut bercerita. Itu udah jelas pemain utamanya itu meninggal. Ya, berarti ini juga sad ending. Aku kira happy ending. Oke lah ya. Mungkin cuma segitu sih penjelasan atau review dari buku ini. Cuman karena aku udah tahu cara Bang Tere itu kayak gimana bercerita. Jadi sebenarnya kayak lebih ke dia tuh kayak kalau misalkan bercerita tuh kayak ada pertualangannya. Sebenarnya aku suka sih kalau ini 4/5 lah. Karena aku cukup lama juga bacanya sekitar 6 hari karena mungkin karena kesibukan juga karena emang aku sering scroll scroll sosmed juga. Nah padahal ini cuman 200 lebih halaman gitu, nggak sampai 300, dan agak cukup alot karena aku emang pertama kali baca lagi gitu kan. Terus tambah mungkin agak kurang gitu kan, karena genrenya juga ada genre romance-nya yang emang genre yang sering aku hindari gitu. Mungkin segitu dulu, semoga nggak boring karena ini baru pertama kali aku kayak nge-review lagi, pertama kali aku nge-review buku dan agak boring dan tampilan tidak menyenangkan. Dan aku tanpa persiapan bikin skrip dan hasilnya ya agak-agak dan aku nggak bisa menceritakan isi buku ini secara menyeluruh dan tidak jelas. Oke, down.